Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat sedikit? Ya. Oke. Yang ini menghadap ke sana, ada berapa ya? Oke. Oke. Silakan yang ini pijit jangan mengantuk ya. Jangan mengantuk ya. Oke, baik. Jadi, pertama ini sekalian, karena mungkin kalian baru lihat tadi baru pertama masuk di sini nih mengajar. Tapi kan sebelumnya saya lihat juga di sini di sekolah. Tidak pernah. Jadi sebelumnya itu Bapak ini mengajar di kelas 11. Tapi kebetulan hari ini diamanahkan sama Ibu siapa? Citra. Oke, Ibu Citra. Jadi Ibu Citra memberikan arahan kepada Bapak untuk mengisi pembelajaran untuk hari ini. Jadi akhirnya kita diberikan kesempatan untuk saling jumpa, saling kenal. Oke. Jadi sebelum kita mulai mungkin kalian belum kenal namanya Bapak siapa kan? Oke. Jadi apa? Oke. Bapak siapa? Oh, dari ini kita. Oh, cepat sekali dia juga lihat. Oke. Jadi perkenalkan nama Bapak ini. Ahmadin. Ya, Ahmadin. Jadi Bapak itu biasa dipanggil Pak Ahmad. Jadi kalau kalian ketemu di mana di jalan atau di sekolah atau di mana saja, sama-sama saja. Ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmadin boleh Pak. Oke. Oke, yang belakang coba. Oke. Bapak kan sudah perkenalan diri, jadi apa aja? Iya. Nah, jadi setelah kami perkenalkan diri, jadi giliran ayahnya sekalian yang ingin juga Bapak kenal satu. Apa ya? Nanti Bapak absen berdiri nah. Oke. Yang pertama Adira.
Oke, Anita. Pak Guru, saya pertama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anita, Ahmad Akbar, yang mana Ahmad Akbar? Yang mana? Oke, Ahmad Akbar. Ahmad Akbar dari mana? Asalnya. Asalnya dari mana? Tempat tinggalnya? Lapulu. Oke, Lapulu. Ahmad Akbar itu cita-citanya menjadi apa? Jadi pemain bola. Hobinya Pak. Apa? Hobinya apa? Hah? Oke, perhatian. Aspiran daerah. Terus Aulia Ningsih. Aulia Ningsih. Selanjutnya Azhara Rahmadani. Awas di kamera. Oke, lanjut Nam. Azhara Ramadhani, terus Asyifa Zahra. Cinta Regina P. Cinta Regina. Adir. Oke. Fauzan Noval. Vicky. Fitriani. Humairah Ulul. Hadir. Ibnu Kahfi. Julia Permatasari. Kamila. Keisa Despita. Wali Muhammad Sofyan. Ferdiansyah. Belati Putri. Muhammad Arab. Muhammad Denis. Muhammad Rehan. Muhammad Alif. Muhammad Rafa. Nabila Mangkarani. Nabian. Nur Kaila.
Priscilia, Kodelur Fadila, Winda Fernanda, Muhammad Arfan, Muhammad Revan, Nur Cahya, Sani. Hadir. Oke. Baik. Minggu lalu kalian belajar tentang apa? Ada yang tes siapa? Oke, silakan dibuka tes. Oke, minggu lalu kalian belajar tentang geografi. Oke, jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang geografi, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Di sini ada yang pernah bikin kata-kata, begitu? Puisi dia. Puisi. Puisi dia kayak ini Pak Akbar. Akbar. Badruk. Ini Pak. Pak. Puisi Pak. Iya, Pak. Oke. Silakan jawab. Ada apa maksudnya? Oh, ada komunitasnya, komunitas puisinya. Oh, komunitas anak gunungnya. Oke, jadi pembelajaran kita kali ini adalah tentang ini. Jadi setelah kita mendengarkan bacaan puisi, nanti sebentar Bapak akan menunjuk satu orang untuk membaca puisi. Kemudian adik-adik akan di sini diharapkan untuk mampu mengidentifikasi diksi yang digunakan dalam teks puisi secara tepat. Jadi ketika menulis puisi itu tadi yang sering menuliskan kata-kata sekali gimana gini. Akbar. Ini Pak dia. Oke, jadi biasakan kalau buat kata-kata itu kita menulis tentang perasaan, tentang perasaan. Ada di sini sering ada yang buat kata-kata untuk orang tuanya atau untuk temannya. Akbar. Story-nya. Sering dia story. Sering Pak, sering sekali. Setiap menit. Berarti nanti sebentar kita akan tunjuk siapa namanya. Jadi Akbar Seboy. Iya Pak, namanya Pak. berarti terinspirasi dari mana? Dari Fajar Setboy. Bukan Pak, nama sendiri. Dari mana? Ini. Starboy. Oh, Starboy. Akbar Satboy. Starboy. Oke, jadi seperti ini. Jadi setelah meningkatkan pembacaan puisi sebentar yang akan dibacakan oleh saudara Akbar. Nanti adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi diksi dengan tepat. Nah, ini dia puisi. Jadi puisi adalah bahasa sastra yang menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna untuk menyampaikan perasaan. Nah, seperti Akbar tadi, dia menyampaikan perasaannya lewat apa? Lewat Puisi. Buku. Biasa tulisan yang sering yang ditulis itu bagaimana? Untuk siapa? Untuk siapa? Melati. Oke, jadi itu. Jadi puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan bahasa. Jadi yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan perasaannya, kemudian pengalamannya. Misalkan kalian melihat keindahan senja, atau kalian melihat pantai, kemudian kalian ingin menuliskannya dalam bentuk kata-kata sebagai ekspresi dari perasaannya kalian bisa menuliskannya dalam bentuk apa? Puisi. Nah, jadi dalam bentuk puisi itu biasa menggunakan gaya bahasa khusus. Jadi seperti biasanya itu kayak majas. Oke.
Jadi ini karakteristiknya puisi. Biasa, jadi puisi itu pertama menggunakan bahasa yang singkat. Jadi puisi itu menggunakan kata ringkas. Nah, setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati. Gitu. Jadi puisi itu tidak dibuat dalam bentuk paragraf panjang. Jadi dia itu padat dan singkat, tapi memberikan makna yang dapat menggugah perasaan pembaca. Oke. Kemudian dia mengandung makna yang konotatif. Bahasa yang biasa digunakan itu bahasa kiasan. Biasa itu kayak majas, secara di dalam gitu. Nah, oke. Nah, ini bagian-bagian puisi. Pertama, kemudian ada rimanya, ada iramanya, gitu. Kemudian tersusun dalam baris dan bait. Ada yang tahu baris itu apa? Oke, kalau bait apa? Oke. Nah, selanjutnya mengandung imajinasi perasaan. Kemudian menggunakan gaya bahasa atau majas. Jadi ini nanti fokusnya kita sebentar pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang diksi atau penggunaan gaya bahasa. Jadi pilihan katanya seperti tadi Akbar itu biasa menulis kata-kata itu ada pilihan kata tertentu yang digunakan agar apa? Agar ada menarik itu. Lebih gacor katanya. Lebih gacor. Nah, jadi fokus kita pembelajaran kita kali ini tentang pilihan kata. Jadi tentang diksi. Nah, dalam diksi, jadi diksi ini bertujuan untuk memunculkan efek atau makna tertentu. Jadi penyair biasa menggunakan gaya bahasa seperti majas, imajian, kata konkret dan kata bermakna konotatif. Oke, jadi dalam diksi itu biasa itu penyair dia menggunakan ini, dia menggunakan pertama majas, kemudian imajian, kata konkret dan kata bermakna konotatif. Nah, majas, ada yang tahu majas? Oke, majas itu adalah gaya bahasa yang merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembaca. Jadi di sini ada jenis-jenis majasnya, nanti kalian bisa lihat. Ada juga di LKS-nya kayaknya di LKS. Oke, jadi yang pertama itu ada majas similer. Jadi majas similer itu adalah majas perbandingan. Jadi dia majas perbandingan menggunakan kata seperti baik atau bak. Misalkan di sini contohnya wajahnya cantik seperti bulan. Nah, sebelum saya keluar, ya, saya kasih dulu contoh diksi dalam puisi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi diksi dalam bait sebuah puisi. Tentu dengan melihat tujuannya, anak-anakku sudah bisa melihat pilihan kata di dalam puisi seperti apa. Nanti berdasarkan temanya, tema sosial, tema lingkungan, tema religi, itu bisa. Salah satu contohnya seperti ini. Andai bidadari surga hanya secantik kamu dan kamu, maka saya tidak akan masuk surga. Sebab kekasihku jauh lebih cantik daripada kamu. Kompilasi dalam sebuah puisi itu harus ditentukan dulu. Nanti belakangan kita atur bagaimana majasnya, gaya bahasanya. Nah, sekarang siapa yang tahu maknanya kata kekasih? Aku udah tahu. Barsilu. Kekasih. Sudah? Kira-kira tema puisi seperti itu temanya apa? Ya? Perasaan tentang Cinta. tapi ada kata kekasih. Ada sudah dijelaskan Bapak Guru. Ada makna denotasi dan makna konotasi.
makna yang sebenarnya dan makna yang arti biasa. Kata kekasih di sini biasanya tadi itu berarti temanya adalah kekuatan. Ya, kata kekasih itu karena dia berbicara tentang kekasih. Tuh, oke? Oke, baik. Anda sekalian, jadi tujuan seperti yang dijelaskan tadi Pak Jatin bahwa kegiatan kita kali ini adalah kita mengidentifikasi mengidentifikasi apa tadi? Diksi. Kita mengidentifikasi diksi dalam puisi. Jadi diksi itu biasa digunakan majas. Di sini ada beberapa jenis majas. Di LKS juga ada penjelasan majas ya. Sudah dibaca? Sudah? Belum? Belum? Apa? Oke, jadi di sekarang kan majalahnya sudah masuk lagi. Halaman 54, 55 masuk fisik. Jadi kegiatannya kita kali ini adalah identifikasi. Jadi diksinya. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada beberapa jenis majas. Pertama, majas perbandingan. Jadi majas simile. Jadi perbandingan digunakan kata seperti atau kata seperti bagai atau bab. Biasa contohnya seperti wajahnya cantik, wajahnya cantik bab, atau seperti bidadari. Nah, selanjutnya ada majas apa? Majas apa? Majas metafora. Jadi majas metafora itu adalah perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Misalkan dia adalah bintang kelas. Bintang kelas di sini siapa? Akbar. Akbar. Siapa? Bintang kelas dia. Wajahnya Akbar. Selanjutnya ada majas personifikasi. Misalkan personifikasi ini majas yang menggambarkan benda mati itu seolah hidup. Ya, contohnya seperti angin berbisik di telingaku. Jadi angin itu berbisik, dia itu seolah-olah seperti orang lain, seperti seorang manusia. Angin berbisik di telinga. Oke, kemudian ada majas hiperbola. Di majas hiperbola itu melebih-lebihkan. Misalkan bentuknya majas hiperbola itu seperti apa? Majas hiperbola. Ada yang tahu majas hiperbola? Dia itu melebih-lebihkan. Nah, ya, boleh. Terus ada yang bisa majas hiperbola itu apa? Contohnya coba Coba sering bikin kata-kata. Hah? Bagaimana? Contohnya itu suaranya menggelegar seperti guntur. Oke. Nah selanjutnya, oke diperhatikan kemudian ada hipotes, jadi ungkapan merendahkan diri. Misalkan dia ini punya rumah yang besar gitu. Misalkan Akbar tadi rumahnya besar, tapi dia undang siapa Melati, dia bilang silakan mampir di gubuk kami. Katanya gubuk, ternyata rumahnya itu besar. Iya, jadi itu adalah majas apa? Majas litotes. Jadi dia itu ungkapan dia merendahkan diri ternyata tidak sesuai begitu. Kemudian ada di sini majas ironi. Jadi majas ironi itu sindiran halus. Hah? Contohnya misalkan rajin sekali kamu, terus saja kamu tidak pernah kerjakan. Dia menyindir. Oke. Kemudian ada sarkas, sindiran kasar.
Oke. Oke, selanjutnya jadi ada majas sarkasme, jadi sindiran kasar. Jadi dia itu langsung kasar rasanya. Hah? Contohnya dia itu misalkan dia sampaikan temannya dasar pemalas. Dia pakai para Oke, kemudian di situ ada lima. Jadi pertanda itu bisa misalkan dari anak-anak, kemudian remaja hingga orang tua. Gitu. Dari WC, oh di WC ada yang jual ini, jual tua. Oke, perhatikan nah. Nah, ini ada majas, berbagai jenis majas. Nanti di situ di LKS-nya kalian juga ada. Ini ada jenis majas juga. Ya, oke, sebenarnya ada 5. Tapi di sini memang Bapak jelaskan dari majas. Ya, Bapak kembangkan. Jadi memang yang fokus kalau yang penting untuk dipelajari nanti untuk di tugas itu lihat ada 5 jenis majas. Nah, jadi selanjutnya kita masuk pada penyimajian. Nah, jadi tadi setelah ada majas, ada namanya apa? Penyimajian. Oke, jadi dalam menulis itu biasanya penulis itu selain menggunakan diksinya itu selain majasnya, kemudian ada penyimajian. Jadi penyimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya, sehingga jadi seolah-olah pembaca itu ikut merasakan atau mendengar. Jadi penyimajiannya itu ada berapa? Ya, oke. Coba bisa suaranya. Ada 6. Apa saja? Lihat, penglihatan, kabaran, terus perasaan. Oke. Contohnya seperti apa? Penglihatan. Oke, bagus jawabannya. Jadi citraan penglihatan dengan indera penglihatan. Contohnya misalkan dalam puisi misalkan langit merah menghiasi senja di ufuk barat. Jadi pembaca seolah jadi pembaca itu seolah-olah sudah melihat langit itu berwarna merah. Kemudian ada pendengaran. Jadi pendengaran misalkan debur ombak terdengar memecah kesunyian. Ya. Kemudian ada perabaan. Ya, betul. Jadi angin dingin menusuk tulang. Jadi pembaca itu seperti merasakan dinginnya. Kemudian ada penciuman. Oke, jadi kita seperti bau begitu. Jadi misalkan harum bunga melati memenuhi halaman rumah. Misalkan dalam puisi betul. Dalam puisi misalkan ada kata harum bunga melati memenuhi halaman rumah. Jadi di sini terbaca sekolah mencium apa? Mencium baunya. Kemudian ada pengucapan. Oke, mungkin ya betul. Kemudian citraan gerak. Kalau citraan gerak seperti apa? Berjoget, baik. Ada lagi yang lain? Yang sering joget, yang sering joget ini Melo. yang sering melulu di sini siapa? Melo. Cici.
Kalau sekarang yang viral apa kicau mania nih? Cicak. Naik Pak, jatuh. Kicau mania mana saya? Oh ini. Kicau mania. Jadi selanjutnya ada apa? Di karakteris itu ada kata konkret. Jadi kata konkret adalah kata yang rujukannya itu lebih mudah ditangkap oleh indera. Jadi kata konkretnya itu yang berarti benar terwujud begitu. Contoh dalam puisi misalkan senja turun di tepi laut, angin membawa harum bunga, kemudian daun-daun dicari perlahan di bawah cahaya mentari. Jadi kata konkretnya di sini itu apa? Oh ya, nah, ada itu. Jadi memang begitu, kata konkret itu kata yang memang yang dapat indera begitu, yang lebih mudah dilihat. Misalkan ada senja, ada laut, ada angin. Oke. Kemudian ada apa? Kata bermakna kolotatif. Jadi kata bermakna kolotatif itu adalah kata yang memiliki makna tambahan atau makna yang tidak sebenarnya. Maka di situ biasanya berkaitan dengan perasaan, nilai rasa atau biasa. Jadi contohnya begini, contoh buah hati. Jadi kata buah hati, maknanya apa? Oke, jadi makna konotatifnya adalah anak tercinta. Jadi makna konotatifnya itu, ya anak tercinta. Kalau makna sebenarnya apa? Makna sebenarnya buah dari hati. Jadi makna konotatifnya itu makna yang biasanya dia. Jadi beda antara makna biasanya dengan makna yang sebenarnya. Kalau makna konotatifnya, makna biasanya yaitu buah hati itu anak tercinta, tapi makna sebenarnya adalah buah dari hati. Oke. Kemudian contoh lainnya itu tangan panjang. Jadi suka mencuri. Siapa lagi? Mana yang nama Oh, yang mencuri-mencurinya. Bukan curi, itu namanya dia rasa kepemilikannya terlalu tinggi. Pak, ambil dulu ini kembali lagi. Berarti bukan mencuri itu namanya. Pada taruh kembali kursi lagi. Jadi kesimpulannya adalah diksi dalam puisi adalah karena untuk kita kali ini adalah tentang diksinya. Jadi diksi dalam puisi adalah pilihan kata yang digunakan penyair yang tepat untuk menyampaikan makna, perasaan dan keindahan bahasa. Jadi pemilihan diksi itu sangat penting. Tahu bagaimana Akbar? Jadi pemilihan diksi itu sangat penting toh? Ya Pak. Penting karena apa? Pemilihan diksi itu sangat penting. Misalkan penulis ingin menggunakan kata engkau atau engkau atau engkau. Jadi penulis puisi itu memilih apakah dia akan menggunakan engkau atau kau atau engkau atau kicau. Itu adalah pemilihan kata yang digunakan untuk apa? Ya, untuk agar puisi yang diciptakan itu dapat menggugah perasaan ceritanya. Oke. Sampai di sini paham? Paham tentang penggunaan diksi dalam puisi. Tadi ada majas. Pertama ada majas yang pakai LKS-nya sudah dibaca mungkin LKS-nya itu. Ada penyimajian. Kemudian ada terus ada apa lagi? Kemudian kata konotatif selanjutnya ada apa? Oh, 4 saja. Oke, 4 saja. Nah, jadi setelah kalian paham, selanjutnya kita akan apa? Kita akan membentuk kelompok dulu. Jadi kita bentuk kelompok, nanti sebentar ada tugasnya adik-adik. Ada satu contoh puisi
nanti Akbar akan maju ke depan untuk menentukannya. Jadi kemudian kalian akan menentukan apanya? Menentukan majasnya. Oke, jadi kalian akan sebentar akan menentukan majasnya dalam politik tersebut. Kemudian menentukan citranya. Kemudian menentukan apanya? Ya, kata konotatifnya dan kata kompleksnya. Oke, jadi sebelumnya kita akan bagi apa? Bagi kelompok. Pak, kalau mau baca. Hah? Tidak mau baca? Ya, Pak. Kalau mau baca. Yang mau baca puisi Bapak kan sekalian. Saya Pak. Saya Pak buat gua. Oke, bentar. Jadi yang baca puisi sebentar, Bapak akan kasih hadiah. Bisa tahu Ada anak kue. Anak kue ini Hadiahnya itu lebih banyak. uang 50.000. Jadi sebenarnya Bapak akan bagi kelompok dulu. Sabar saja ya, baca puisi saja. Kalau tadi Akbar, yang jago baca puisi di sini siapa? Jadi kita bagi kelompok dulu nah. Oke, biasa satu kelompok itu berapa orang? Biasa begitu. Biasa begitu. Berapa orang? Jumlahnya kalian ini berapa orang? Sini dua. Ini berapa orang? Apa tiga Bapak? Tiga dia Pak. Coba duduk sama kelompoknya, duduk sama kelompoknya. Mana teman-temannya? Oke, lima sini. Lima sini. Jadi, selain yang baca puisi, yang sempat mengerjakan LKPD juga ada beberapa yang sempat mengerjakan LKPD juga nanti dapat hadiah dari Bapak. Sini kan? Nah, ini nanti Bapak dulu.
Jadi hanya Seguro bagus ang wala. Ini sama-sama ambar ya, Pak. Sini buat yang Cepat-cepat kompak. Pura-pura lagi-lagi. jadi semua sudah duduk sesuai kelompoknya kan? Iya, berlima. Ada yang Apa? Ini Pak, ya, Pak. Ayo, apa? Ini adalah kita kerja adalah orang melawan sini dan di papa. Oke, sudah duduk. Mana-mana Sesuai kelompoknya toh? Oke, jadi perhatikan yang hari ini di belakang yang mana? ya kawan. Ayo ayo. Jadi situ toh. Jadi setelah kalian nanti sebelum kalian mengerjakan, kita akan undang artis kita membaca puisi untuk membacakan puisinya. Setelah itu kalian akan apa? Akan mengidentifikasi dari puisi tersebut di mana majas apa yang digunakan. Tadi kan sudah ada berbagai macam majas. Jadi kalian identifikasi majasnya majas apa yang ada, apa saja majas-majas apa saja di Solo ada di bola. Ada personifikasi, kemudian kalian masukkan laritnya. Tahu larit? Larit itu di puisinya itu baris yang mana? Iya. Misalkan majas hiperbola, misalkan majas hiperbola. Majas hiperbola kan dia beda-beda tingkat sesuatu. Nah, katanya yang ada di puisi itu kata apa? Bisa
misalkan suara menggelegar gitu, menggelegar untuk tadi. Nah, itu yang kalian masukkan nanti nih tariknya. Kemudian selanjutnya ada tinggi majian. Kalian harus pahami dulu tinggi majian itu apa. Kemudian di dalam tulis itu tariknya di mana? Tariknya apa yang termasuk dalam tinggi majian? Barisnya gitu. Barisnya. Misalkan katanya puisi itu toh. Oke, selanjutnya kata komplit. Nah, seperti itu juga semua. Bisa jadi pahami? Paham nih? Paham cara pengertiannya tuh? Oke. Jadi setelah itu kita gunakan saja, kita silakan di depan baca puisi. Oh ini. Jadi jadi 1.15 sama kelompoknya. Nah, di situ nanti di kertas di apanya? Nanti sebentar. Oke, jadi sebentar yang cepat juga mengerjakan ini dapat hadiah. Yang paling cepat mengerjakan juga dapat hadiah. Makanya yang mengerjakan memang bisa kan suaranya? Oke, silakan. Kedengaran. Bisa suaramu supaya didengar semua. Ya. Ini kan. Oke, Akbar. Ya, yang kedua, silakan yang kedua. Dengan ekspresi. Oke, Masya Allah, tepuk tangan untuk oh tidak mau? Oh ya, silakan. Jadi seorang nelayan kecil dan papa di mana-mana pintu, siapapun bebas memasukinya. Ikan-ikan berkumpul dan tergambar.
nelayan kecil itu nelayan kecil itu pada aturan bebas dari suara tertutup dan gelap. Dingin memasukkan sakit dan selama berkatalah dan mereka akan mendengar dia berkata karena mulutmu dan tangan-tangan dan kaki terdapat itu di dalammu ikan melindungi yang tertangga. Sampaikan sampai terlihat di sebuah negeri terbuka. Mereka akan mendengar harapan dengan tegur sapa. Untuk apa lain sebab banyak menjadi waktu untuk rasa. Oke, tepuk tangan. Ya, yang tadi mana tadi? Harus lebih bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nelayan tersesat. Jadi seorang nelayan kecil dan mampu. Ikan berumbu dan terganggu. Berkatalah dan mereka akan mendengarkan. Ia berkata, bukalah mulutmu. Dan tangan-tangan tergapai menyalamnya. Ikan-ikan berumbu dan tertunggangi. Sampanku tersesat di sebuah negeri terbuka. Matanya tak cukup hanya untuk beraba-raba. Terbuka buat harapan-harapan. Kesibuan, kebisuan, dinding-dinding langit yang dingin. Mendesis dan berita terpisah. Sayap emasnya. Nah, kira-kira siapa yang apa tadi? Sandi. Angkat tangan ya. Yang menurut kalian bagus kebacaannya? Sandi.
Sampai jam berapa jam berapa? Jam pulang jam 3 jam 3:15. 3:15. 12:03. Biasa Pak. Biasa jam 3:15 sudah benar. Oi, berani mayo tahu. Saya dia Pak. Berani mayo tahu. Yang apa? Hah? Yang apa? Barang berapa? 50, 70, 20. Oh, pas dagang ini.
Yang itu. Kabar, kau kipas-kipas di rumah saya. Yuk, minta tolong dikatakan jangan produksi pakai dulu. Kabar, siapa boleh mendengar sekarang? Sebelum sepatu seperti ini hilang di dalam. Saya hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa
Ya, yang duluan yang sana nah. Oke, baik. Sampai Silakan sudah sampai mana? Dari mana? Baik. Ada ya, bahasa Inggris dia coba satu dan buhin orang san, buhin itu kalau kita coba tangan Yomi. Apa kan kak? Ini juga.
Di situ misalnya kalau kamu putih kalau misalnya dapat sini dia mau pakai sini saya udah ini warna apa unik lagi Mas Teva Banjir di bos mau potong menara lagi mixer
Ini warna putih pindah berapa orang membuat game kita? Boleh
Selama ini kan atau ada yang bagi dapur Bapak bagi dapur namanya apa Pak? Kasihkan anaknya Kiki. Duduk dulu lah. Sandi. Sandi, kalau Saya sedang mengerjakan ini buat kerjanya jadi menurut kalian selama kalian kerjakan yang mana yang paling susah? Kata kompres. Yang lain ada?
Oke, semuanya sama. Jadi itu menjadi informasi pembelajaran kalian. Nanti kalian bisa baca lagi ketika di dalam, bisa baca di domainnya kalian, baik itu pada web. Kemudian contoh-contohnya itu sama. Nah, jadi selanjutnya pertemuan selanjutnya saya akan belajar tentang menginterpretasi pendapat kontra dalam teks diskusi dan menilai aktivitas diksi, rima dan tipografi dalam puisi. Oke, jadi selain kata konkret tadi, oke, jadi selain kata konkret tadi kalian sudah paham itu dalam penulisan tulis itu definisi. Biasa apa saja digunakan kalau dalam diksi itu pertama tadi menggunakan saja, kemudian ada kemudian kata konkret. Jadi oke, adik-adik sekalian, demikian lagi belajarnya, dibaca lagi bukunya, LKS-nya. Nanti pertemuan selanjutnya kalau tanyakan kalian sudah paham atau belum, kira-kira kalian jawab apa? Sudah paham atau belum? Belum. Setengah-setengah. Setengah paham, setengah belum. Oke, untuk selanjutnya nanti perhatikan saja, dibuka saja di LKS-nya. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Bapak sampaikan, belajar dengan baik, belajar dengan giat. Semoga kita masih bisa bertemu lagi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mana pembelajaran hari ini, senang? Oke. Jadi kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.